Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1126. Seorang lelaki tua memikirkannya dan berkata, "Kalian tidak mengerti. Penawarannya terdengar terlalu besar, tetapi, jika mereka sangat membutuhkan ramuan ini, mereka harus mendapatkannya, tidak peduli seberapa mahal harganya. Mereka pasti sangat membutuhkan barang tersebut. 1,5 miliar dolar, harganya sudah naik menjadi 1,5 miliar dolar. Adakah yang masih mau menawar lagi?" Orang tua yang bertanggung jawab atas pelelangan, sekali lagi berteriak kegirangan, dari atas panggung. Penawaran harga yang begitu tinggi, membuatnya kehilangan ketenangannya. Tepat ketika pihak lain mengira, Jack tidak akan menawar lebih tinggi lagi, Jack tersenyum acuh tak acuh dan berseru, 2 miliar dolar. Apa? 2 miliar dolar? Siapa pemuda ini? Dia berani menawar 2 miliar dolar. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia pasti berasal dari kota lain. Banyak orang yang cukup terkejut ketika mendengar Jack menaikkan harganya lagi. Orang ini benar-benar berani. Tidakkah dia mengetahui, pria yang dia singgung berasal dari klan besar di Soul City? Nama panggilan orang ini adalah Mountain Tiger, dan dia termasuk orang yang kejam. Siapapun yang berani menyinggungnya, tidak akan berakhir dengan baik. Banyak diskusi bergema, yang terdengar seperti gumaman dari kerumunan. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Sepertinya, pria itu berasal dari klan bawah tanah, yang memiliki kekuatan besar. Tidak heran jika pihak lain berani mengancam dia sebelumnya. Meskipun demikian, Jack bukanlah orang yang mudah terintimidasi. Selain itu, Jack membutuhkan ramuan ini untuk menyembuhkan racun di tubuh ayahnya, yang membuat Jack tidak akan mundur. Pria dengan julukan Mountain Tiger memiliki ekspresi gelap saat dia melirik Jack dengan ganas. "Kakak Tiger, kenapa tidak kita biarkan saja? Kita tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan bunuh diri orang ini," kata seorang pria berotot di samping Mountain Tiger. Dua orang lainnya, yang datang bersama Mountain Tiger, mereka bersiap untuk memukuli Jack setelah penawaran selesai. "Baiklah, anak muda. Aku akan memberikannya kepadamu." Mountain Tiger tersenyum acuh tak acuh, kemudian dia kembali duduk. Namun, banyak orang yang sudah menyadari, Mountain Tiger tidak akan begitu saja melepaskan hal-hal yang dia inginkan. Mungkin, lebih baik jika pihak lain tidak terus menaikkan harga dan memenangkan lelang. Pihak lain harus memikirkan akibatnya jika mereka secara langsung melakukan perang penawaran dengan Mountain Tiger untuk memperebutkan barang tersebut. 2 miliar dolar. Adik laki-laki ini menawar 2 miliar dolar. Masih adakah yang memberikan penawaran harga lebih tinggi? Pria tua di atas panggung itu sedikit mengkhawatirkan keadaan Jack. Tidak ada yang akan terjadi di dalam rumah lelang, karena mereka mempunyai banyak penjaga yang kuat, dan mereka juga harus menjaga reputasi pelelangan. Akan tetapi, Jack akan sendirian saat keluar dari gedung pelelangan. Bagaimanapun, klan yang mendukung Mountain Tiger begitu kuat, bahkan bos mereka tidak berani menyinggung klan tersebut. Mountain Tiger adalah salah satu bawahan penting dari kepala klan mereka. 2 miliar, naik sekali. 2 miliar, naik 2 kali. 2 miliar, terjual. Saat pukulan palu terdengar, Sinomenium yang berusia 100 tahun, akhirnya menjadi milik Jack. Pelayan wanita cantik, mengirim Sinomenium kepada Jack, dan membawanya ke konter untuk melakukan pembayaran. Bab 1127. Setelah Jack selesai membayar, seorang pria berjalan ke arahnya dan yang lainnya. "Tuan, penanggung jawab rumah lelang ini, mengirimku untuk menanyakan, apakah kalian membutuhkan seseorang untuk mengantar kalian keluar kota? Jika kalian dari kota lain, kami akan membawa kalian keluar dengan aman dari kota ini. Jangan khawatir, kami masih bisa melindungi keselamatan kalian saat kalian masih berada di kota ini." Jelas, pemilik rumah lelang juga menyadari, seseorang yang mampu mengeluarkan 2 miliar dolar untuk sebuah pelelangan, bukanlah orang biasa. Selain itu, akan mempengaruhi reputasi rumah lelang jika terjadi sesuatu kepada Jack dan yang lainnya. "Hahaha, terima kasih atas sikap baikmu, tetapi, beritahu bosmu itu tidak perlu. Menurutku, meninggalkan kota ini tidak akan terlalu sulit." Jack tertawa dan menolak pria itu. Dia sudah berjanji untuk membantu Shirley besok, sehingga, meninggalkan kota ini adalah hal terakhir yang ada di dalam pikirannya. Di sisi lain, Wilton telah mulai mempromosikan upacara pernikahannya dengan Shirley. Jack telah mendengar orang-orang mendiskusikannya dalam perjalanannya ke tempat pelelangan ini. Wilton jelas tidak berencana untuk menyerah. "Baiklah, Tuan.
Pria itu jelas terkejut ketika melihat Jack menolak tawaran mereka, tetapi dia tetap pergi. Setelah Jack membayar dan membeli 2 item lagi, pelelangan akhirnya selesai. Ayo kita pergi. Jack tersenyum saat dia memimpin Lana dan Ethan menuju pintu keluar rumah lelang. Pergi, ikuti mereka. Pria bernama Mountain Tiger segera memimpin setengah lusin bawahannya, sambil mengikuti di belakang Jack dan yang lainnya. Desahan lemah dikeluarkan oleh lelaki tua di atas panggung pelelangan, ketika dia melihat bagaimana Mountain Tiger dan yang lainnya mengikuti di belakang Jack. Dia merasa, Jack dan yang lainnya akan penuh dengan kemungkinan yang suram. Orang-orang dengan jumlah yang lebih besar, dialah yang paling banyak bicara. Begitulah cara dunia bekerja. Banyak orang telah membuat perkiraan mereka, dan mereka tidak bisa tidak menatap kelompok 3 orang itu setelah mereka meninggalkan rumah lelang. Mereka ingin melihat apakah orang-orang dari klan Naga Hijau akan menyerang mereka. Benar saja, Mountain Tiger dan yang lainnya mengepung kelompok 3 orang itu setelah mereka berjalan agak jauh dari rumah lelang. Oh, tidak, ketiganya sudah selesai kali ini. Sembur seseorang saat situasinya perlahan menjadi tegang. Benar, aku sudah melihat pekerja rumah lelang menanyakan sesuatu kepada orang itu barusan, mungkin menawarkan perlindungan, tetapi orang itu menolaknya. Apa yang sedang dia pikirkan? Seseorang tersenyum pahit. Orang-orang dari klan Naga Hijau ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, bahkan jika mereka meninggalkan kota ini. Ketiganya mungkin memiliki nasib yang lebih baik jika mereka merampok ramuan itu dari orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan karena yang dia rampok adalah Mountain Tiger. Aku ingin tahu dari mana orang-orang ini berasal, karena mereka tampaknya tidak mengetahui betapa mengerikannya Mountain Tiger dan yang lainnya. Seseorang melirik mereka dengan tatapan menyedihkan, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kamu sangat berani, anak muda. Kamu mengambil apa yang diinginkan kakak Tiger. Hahaha, aku pernah melihat orang-orang yang pemberani, tetapi tidak ada yang seberani kamu. Seorang pria tersenyum dan berkata, ketika melihat kelompok 3 orang itu, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Seorang pria lain memandangi sosok cantik Lana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wanita itu sangat cantik, kakak Tiger, dan dia memiliki sosok yang sangat bagus. Hehehe, tidak mudah untuk bertemu dengan wanita cantik, dengan sosok tubuh yang bagus seperti dia. Sepertinya, ini adalah hari keberuntungan kita. Mountain Tiger menyeringai dan berkata, kita telah mendapatkan jackpot semuanya. Bunuh para pria, dan kita akan bermain-main dengan wanita ini. Terlebih lagi, kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan sinomenium yang berusia 100 tahun. Hahaha, setelah aku memikirkannya, kita memang benar-benar beruntung. Bab 1128. Sedang beruntung. Jack menyeringai ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu. Aku perlu memberitahu kalian, jadilah orang pintar dan segera pergi dari sini. Kami bertiga adalah orang-orang yang tidak mampu kalian lewati. Hahaha. Orang-orang yang berdiri di hadapannya mulai tertawa ketika mereka mendengar ini. Hahaha, anak muda. Pernahkah kamu bertanya, siapakah Brother Tiger ini? Dia adalah anggota klan Naga Hijau, dan salah satu bawahan penting dari master klan kita. Siapa di kota ini, yang tidak tahu apa yang akan terjadi, ketika kamu berani membuat marah klan Naga Hijau? Kamu bertingkah konyol, saat mencoba mengancam kakak Tiger. Apakah menurutmu, ancaman itu akan membuat takut kakak Tiger? Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Anak muda, aku bisa mengerti jalan pikiranmu. Kamu tahu bahwa kamu sudah selesai, jadi, kamu berpura-pura tidak dapat diprediksi, sehingga kita akan mundur dan pergi, kan? Mountain Tiger menyeringai. Sayangnya, trik semacam itu tidak akan berhasil untuk mengelabuhi kita. Sudah terlambat, meskipun jika kamu dengan patuh, menyerahkan sinomenium yang berusia 100 tahun kepada kita, dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Itu benar, anak muda. Kakak Tiger memberimu peringatan ketika kamu sedang menawar melawannya. Kamu adalah orang yang menolak untuk mendengarkan, dan sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Tambah lelaki tua lain, sambil tersenyum. Menyesal. Hahaha, apakah menurutmu aku akan menyesalinya? Jack tertawa, dan memandang pihak lain dengan dingin. Minggir, cepat pergi dari pandanganku. Brengsek, beraninya kamu bertindak seperti ini kepadaku. Brother Tiger, izinkan aku memberinya pelajaran. Marah pada tingkah laku Jack, yang bersikap arogan dan berani mengancam mereka, pria kekar itu bergegas maju, dan mengayunkan tinjunya ke arah Jack. Bodoh. Jack menjadi marah,
ketika dia melihat bagaimana pihak lain masih berani menyerang mereka. Aura kuat menyebar dari tubuhnya, dan tekanan tak kasat mata menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Menghindari serangan hanya dengan sedikit gerakan, dia mengayunkan tinjunya dengan marah ke perut pria itu. Bang! Gedebuk! Suara yang sedikit teredam bisa terdengar, dan pria kekar itu terbang beberapa meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah, dengan lubang berdarah besar di perutnya, mati. Dia sudah mati. Yang lain sangat tercengang, ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi, salah satu petarung mereka terbunuh dengan satu pukulan. Selain itu, pukulan Jack sangat cepat, sehingga semuanya tampak kabur. Ayo, kita serang bersama. Menyadari Jack bukanlah petarung biasa, Mountain Tiger memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama-sama. Bunuh mereka semua. Jack juga memberi perintah, orang-orang ini gagal menang selama pelelangan, dan benar-benar berencana untuk merampoknya di jalanan. Jika ini terjadi pada orang lain, apakah orang-orang itu tidak akan menderita? Bang, bang, bang. Suara-suara dari pertempuran mereka terdengar menakutkan, dan tidak lama kemudian, 6 hingga 7 orang yang tersisa, termasuk Mountain Tiger, dibunuh oleh Jack dan yang lainnya. Semuanya tergeletak di tanah tak bergerak, mati. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Mountain Tiger terbunuh. Orang-orang dibuat bingung dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka, awalnya mengasihani Jack dan yang lainnya, mengira mereka sudah selesai. Tidak ada yang menyangka, mereka bisa membunuh Mountain Tiger dan yang lainnya dalam beberapa gerakan. Mereka begitu kuat, dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Ayo kita pergi, mereka semua hanyalah sampah. Jack tersenyum dingin, ketika dia melihat mayat-mayat di tanah. Dia segera pergi bersama dengan yang lain. Bab 1129. Kabar buruk, kabar yang sangat buruk, Tuan. Kakak Tiger telah terbunuh. Tidak lama kemudian, seorang anggota klan Naga Hijau, bergegas kembali ke markas klan Naga Hijau. Apa? Kepala klan Naga Hijau dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar berita ini. Mereka segera bertanya tentang apa yang terjadi, dan kemudian mereka baru mengetahui, kelompok itu terbunuh karena mereka berkelahi dengan orang lain, setelah putaran penawaran di rumah lelang. Bajingan. Beraninya mereka membunuh anggota klan Naga Hijau kita. Cari tahu apa yang terjadi, dan kamu harus mencari tahu siapa ketiganya. Master klan Naga Hijau sangat marah, sehingga wajahnya menjadi pucat. Mountain Tiger membuat kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk klan mereka, dan dia merupakan pengikut paling setia. Pembunuhan Mountain Tiger, seperti tamparan keras di wajah mereka. Banyak bawahan dari klan Naga Hijau, segera dikerahkan untuk menyelidiki insiden tersebut. Namun, banyak orang yang memperkirakan, pihak lain akan meninggalkan Soul City, setelah membunuh Mountain Tiger dan bawahannya. Jelas, akan sangat sulit, untuk menyelidiki siapa mereka. Berita tentang insiden itu menyebar seperti api, kematian Mountain Tiger dari klan Naga Hijau, jelas merupakan sebuah insiden besar. Banyak klan dan keluarga bangsawan segera mengetahui insiden ini. Sementara itu, di villa keluarga Lancaster, Savien pergi ke kamar Shirley, matanya memerah ketika dia berbicara. Shirley, Wilton telah memberitahu banyak keluarga bangsawan, dia bahkan memberitahu beberapa klan, dan kamu tidak bisa menolak untuk tidak hadir pada pernikahanmu besok. Aku merasa sangat kasihan kepadamu, dan seharusnya mendengarkanmu dari awal, dan tidak memperluas bisnis kita dengan keluarga Norton. Sekarang, ini adalah masalah besar, tidak ada cara lain untuk mengakhiri masalah ini. Mereka tidak akan punya cara untuk mengancam kita, jika semua ini tidak terjadi. Shirley tersenyum pahit. Ayah, kamu terlalu naif. Bahkan, jika kamu tidak memperluas bisnismu, dan menyebabkan masalah besar seperti itu, Wilton akan tetap mengancamku dengan nyawamu. Hahaha, dia benar-benar bajingan. Mungkin, jika kamu tidak menemukan seseorang untuk membuatnya marah, dia mungkin tidak akan melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Savien menghela nafas, dan duduk di samping tempat tidur Shirley. Dia tampak seperti menjadi tua dalam sekejap. Ayah, kamu salah lagi. Aku benar-benar yakin, tentang orang seperti apa Wilton itu. Kali ini, aku bisa mengatakan bahwa, aku membuatnya marah dan mengungkapkan sifat aslinya lebih awal. Shirley, sekali lagi menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan dan berkata, jika ini tidak terjadi sekarang, cepat atau lambat akan terjadi jika aku menolak untuk menikah dengannya. Hanya masalah waktu, sebelum dia memaksaku untuk menikahinya. Shirley, aku merasa tidak enak ketika kamu membicarakannya seperti ini. Akulah yang tidak mampu, dan aku telah gagal melindungimu. Ini semua salahku. Savien menatap putrinya yang berharga, dan merasa sedih. Dia tidak menyangka,
Senyum tipis akan muncul di wajah Shirley saat dia melihat langit yang gelap melalui jendela. Ayah, jangan khawatir. Aku percaya, semuanya akan menjadi lebih baik setelah besok. Jack berkata kepadaku, dia akan datang untuk menyelamatkanku, dan aku percaya kepadanya. Dia pasti akan melakukan sesuatu, seperti yang telah dia janjikan. Pemuda itu akan datang dan menyelamatkanmu. Sudut mulut Savien sedikit berkedut. Shirley, apakah kamu bercanda? Apa yang bisa dilakukan pemuda itu? Apakah dia berani melawan keluarga Norton, keluarga bangsawan kelas 2? Dia pasti berbohong kepadamu. Jangan khawatir, ayah. Dia sangat mampu, dan aku yakin, dia tidak akan berbohong kepadaku. Kamu akan tahu segalanya besok. Shirley tersenyum dan melanjutkan, baiklah, ini sudah larut malam, jadi kamu harus beristirahat. Jack sudah mengatakan, jika Wilton berani memaksaku menikahinya, dia akan melenyapkan seluruh keluarga Norton, dan memberikan properti keluarga Norton kepada kita. Bab 1130. Logika macam apa itu, Shirley? Orang itu pasti berbohong kepadamu. Keluarga Norton adalah keluarga bangsawan kelas 2, kenapa dia mau repot-repot, menyinggung keluarga yang begitu kuat karenamu? Selain itu, hanya ada 3 orang dari mereka. Savien sangat terkejut, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Shirley, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya, seorang pria yang baru bertemu dengan putrinya untuk pertama kali, akan berani menyinggung keluarga yang begitu kuat, demi putrinya. Selain itu, dia juga mengatakan, dia akan memusnahkan seluruh keluarga yang begitu kuat. Seberapa kuatkah pemuda itu? Ayah, jangan khawatir, dia tidak akan berbohong kepadaku. Aku merasa sedih, karena dia tidak tertarik kepadaku. Kalau tidak, aku akan menikah dengannya. Sudut mulut Shirley sedikit melengkung ke atas menjadi senyuman, ketika dia memikirkan kekuatan Jack, bagaimana mereka bertemu, dan wajahnya yang tampan. Mata Savien melebar, benar-benar terpana di tempat. Wilton telah mengejar Shirley selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu mengabaikannya, seperti tuan muda kaya lainnya. Tiba-tiba, Shirley berkata, dia akan menikah dengan pria yang baru saja dia temui, beberapa hari yang lalu. Bagaimana itu bisa? Bukankah mereka baru saja bertemu? Shirley, apakah kamu bercanda? Memiliki wajah tampan, tidak berarti apa-apa, dan aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan pemuda itu. Terlepas dari penampilannya, dia berpakaian cukup sederhana, dan dia tidak layak untuk kecantikan sepertimu, menurutku. Savien menekan keterkejutannya, dan berkata kepada putrinya. Selain itu, kenapa dia tidak tertarik kepadamu, padahal kamu sangat cantik? Kurasa, dia melakukan ini dengan sengaja, dan dia bermain keras agar terlihat tinggi dan perkasa. Ayah, berhenti membuat asumsi, dan pergilah untuk beristirahat. Tidak mau menjelaskan lagi, Shirley mendorong Savien keluar dari kamarnya, dan segera menutup pintu. Bibir Shirley mengerucut, saat dia kembali ke tempat tidur sambil bergumam. Seharusnya, ini menjadi cerita, di mana pahlawan menyelamatkan sang putri. Sayangnya, dia tidak menyukaiku, meskipun ketika ada alur cerita yang bagus saat ini. Dia benar-benar bodoh. Tidakkah dia mempunyai keinginan untuk menambah istri lagi, ini sangat membuatku frustasi. Aku ingin tahu siapa istrinya, apakah istrinya benar-benar lebih cantik dariku. Keesokan paginya, tak seorang pun yang akan mengira, keluarga Norton segera mengirim mobil untuk menjemput Shirley, tak lama setelah dia bangun. Apa? Mobil pengantin ada di sini, tapi di mana Jack? Shirley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan khawatir, ketika dia berdiri di dekat jendela, dan melihat mobil-mobil telah tiba di dekat pintu masuk. Bagaimana jika Jack benar-benar tidak datang? Apakah aku harus menikahi Wilton? Shirley, sepertinya, orang yang kamu sebutkan, Jack, tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Itu adalah keluarga Norton yang sedang kita bicarakan, dan dia tidak akan cukup berani untuk melakukannya. Savien dan ibu Shirley, Alba Suksa, muncul di belakang Shirley. Pelayan di samping mereka, membawa gaun pengantin di tangannya. Shirley, kami benar-benar minta maaf, karena terpaksa melakukan ini. Kami kehabisan pilihan, dan sebaiknya kamu segera berganti baju pengantin. Mobil sudah ada di sini untuk menjemputmu. Kesedihan tampak di wajah Alba, menjadi seorang ibu, secara alami mengerti apa yang dipikirkan putrinya. Selain itu, dia tidak pernah menyukai kepribadian Wilton. Dia tidak pernah berpikir akan memaksa Shirley untuk menikah dengannya. Karena semuanya sudah siap di hotel, pernikahan harus tetap dilaksanakan. Ayah, aku masih percaya, Jack akan datang untuk menyelamatkanku.